Shalom, saudara-saudara. Tema persekutuan Jumat kita hari ini, Who is He? Kita awali perenungan firman Tuhan hari ini dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kebijaksanaan yang biasanya membawa kepada kehebatan, kekuatan atau kekuasaan, dan kekayaan, tiga hal itu yang dicari dan diyakini oleh dunia ini membawa kepuasan dan kehidupan yang berbahagia. Tetapi saudara-saudara, kita semua saat ini sedang bergumul menghadapi virus corona. Pandemik COVID yang mendunia ini mengajarkan hal yang begitu penting bagi kita. Siapakah orang di dunia ini karena kehebatannya, kebijaksanaannya, atau karena kekuatan, kekuasaannya, atau karena kekayaannya, sanggup mempertahankan hidupnya? Kebijaksanaan, kekuatan atau kekuasaan, dan kekayaan begitu terbatas, begitu rapuh. Maka pandemi ini meneguhkan kepada kita bahwa memahami dan mengenal Allah adalah yang terpenting, sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah mengenal Allah itu? Bagaimanakah berelasi dengan Allah? Yesaya 40 ayat 18 dan 25 menyatakan kepada kita, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, Allah, keberadaannya secara esensial berbeda dengan seluruh makhluk dan seluruh ciptaan, baik di dalam hal jenis maupun di dalam hal tingkatan. Maka, saudara-saudara, tidak mungkin manusia mengenal Allah kecuali Allah sendiri di dalam anugerahnya menyatakan diri kepada manusia. Dan itulah yang disebut dengan wahyu Allah. Manusia hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah menyatakan diri. Yesaya 40 itu juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Allah yang tidak dapat kita mengerti secara tuntas. Mengapa? Karena Allah yang tidak terbatas tidak sanggup dipahami oleh manusia yang begitu terbatas ini. Maka seringkali kita mendengar, gak masuk akal itu tentang Allah. Misalnya ketika berbicara tentang Allah Tritunggal. Betul, memang gak masuk akal. Karena Allah memang gak mungkin masuk akal manusia. Allah itu melampaui akal manusia. Tetapi syukur kepada Allah. Allah menyatakan diri kepada manusia. Dan apa yang dinyatakan Allah itu sangat penting bagi kita manusia.
Ulangan 29 ayat 29 menyatakan kepada kita, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Apa yang telah dinyatakan oleh Allah itu penting dan seharusnya merupakan urusan kita, bahkan urusan kita yang utama. Lalu sekarang kita masuk, bagaimanakah Allah menyatakan diri? Bagaimanakah wahyu Allah tersebut? Secara umum dapat kita bagi dua. Yang pertama adalah wahyu umum. Wahyu umum. Allah menyatakan diri melalui perantaraan ciptaan. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hal itu juga dikatakan di dalam Roma 1 ayat 19 dan 20. Wahyu umum yang kedua, Allah sendiri menanamkan kesadaran akan dirinya sendiri di dalam diri manusia. Misalnya kita dapat lihat dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15. Syukur kepada Allah, kepada orang-orang percaya, Allah memberikan wahyu khusus. Yang pertama, firman yang dituliskan di dalam Alkitab. Firman yang tertulis bagi kita. Dan yang kedua, puncak penyataan Allah. Firman yang menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Itulah Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 menyatakan hal ini kepada kita. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara-saudara, karena Allah telah menyatakan diri, maka Alkitab berkata manusia tidak dapat berdalih. Manusia tidak dapat berkata tidak ada Allah. Manusia tidak dapat berdalih. Roma 1 ayat 19 sampai 20 seperti yang kita nyatakan tadi. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, dari ciptaannya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Alkitab secara jelas menyatakan manusia tidak dapat berdalih. Maka hanya orang bebal yang berkata tidak ada Allah. Itu dikatakan Mazmur 14 ayat 1. Timothy Keller dalam bukunya Making Sense of God. Mengapa kita percaya kepada Allah? Dia menantang orang-orang yang mengatakan tidak ada Allah. Dia menyatakan argumen-argumen tentang Allah justru lebih rasional dan tidak perlu melakukan langkah iman yang terlalu besar untuk percaya kepada Allah dibanding tidak percaya bahwa Allah itu tidak ada. Lalu sekarang mari kita lanjutkan beberapa hal penting di dalam mengenal Allah. Yang pertama, Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adalah pribadi. Allah bukan sekedar kekuatan dan kekuasaan yang besar, tetapi Allah adalah pribadi yang besar kekuatannya. Allah adalah pribadi yang menyatakan diri dan memperkenalkan diri. Allah sungguh pribadi yang keberadaannya bersumber pada dirinya sendiri. Wahyu 22 ayat 13 menyatakan, Aku adalah Alfa dan Omega,
Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, mengenal Allah yang adalah pribadi menghantar kita bahwa Allah yang hidup, Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Walaupun kita tidak akan membahas itu secara khusus, namun penting mengenal Allah Tritunggal. Teman-teman, ada banyak yang menolak Allah Tritunggal dengan alasan tidak masuk akal, tidak logis. Masa 1 tambah 1 tambah 1, mana mungkin sama dengan 1? Pandangan ini terjadi karena menyamakan Allah dengan materi, seperti manusia, materi. Allah itu bukan materi seperti kita. Allah itu roh, spiritual. Atau ada yang menyatakan, wah tidak ada istilah itu di dalam Alkitab. Nanti kita akan lihat. Ada juga yang menerima Allah Tritunggal, tetapi dengan pemahaman yang salah. Ada 3 hal yang biasanya pemahaman yang salah tentang Allah Tritunggal. Pertama, menyangkali ada 3 oknum atau pribadi yang berbeda. Allah itu mereka katakan hanya 1 pribadi dengan 3 fungsi. Yang kedua, menyangkali kesatuan kealahan. Dan yang ketiga, menyangkali kesetaraan ketiga pribadi, ketiga oknum Allah tersebut. Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, menyaksikan kepada kita Allah menyatakan diri, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang esa di dalam 3 pribadi. Alkitab secara jelas menyaksikan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Mari kita lihat doktrin Allah Tritunggal seperti yang dinyatakan oleh Alkitab. Allah Tritunggal itu satu kesatuan substansi yang tidak dapat terpisahkan. Satu kesatuan substansi yang tidak terpisahkan. Yang kedua, Allah Tritunggal di dalam satu kesatuan substansinya ada di dalam 3 pribadi. Dan yang ketiga, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sehakikat, setara, dan sama kekal. Grudem menyimpulkan kemudian Allah Tritunggal hanya ada 1 Allah, Allah yang esa. Allah adalah 3 pribadi dan setiap pribadi adalah fully God. Nah, kedua, hal yang sangat penting yang kita perlu tahu di dalam mengenal Allah adalah mengenal sifat-sifat Allah. Mengapa perlu mengenal sifat-sifat Allah? Mari kita lihat. Yang pertama, dengan mengenal sifat-sifat Allah, mendorong kita untuk memuji Allah dengan penuh kekaguman. Saudara-saudara, kita semua normalnya memuji sifat-sifat baik, sifat-sifat positif. Dan ketika kita mengenal Allah yang sifat-sifatnya positif, baik secara sempurna, ini seharusnya membuat kita memuji Allah dengan penuh kekaguman. Mazmur 103 misalnya, Allah menunjukkan Allah yang maha baik. Allah menunjukkan segala kebaikannya. Dan ayat 2 kemudian dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Berbicara tentang kebesaran Allah, Mazmur 145 ayat 3, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Roma 11 ayat 33 sampai 36 juga menyatakan kepada kita memahami Allah yang hikmat, kaya akan pengetahuannya,
Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Maka dikatakan kemudian di ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Memahami sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mau tidak mau membuat kita memuji Allah dengan penuh kekaguman. Yang kedua, dengan mengenal sifat-sifat Allah, kita dapat menempatkan dan memperlakukan Allah di dalam kehidupan kita dengan baik dan tepat. Dan ini begitu penting. Teman-teman, A.W. Tozer menuliskan, pandangan yang rendah tentang Allah merupakan penyebab dari berbagai masalah, termasuk kejahatan yang terjadi di antara manusia. Karena manusia tidak sanggup bagaimana memperlakukan Allah itu. Hosea 6 ayat 6 menunjukkan kepada kita bahwa seringkali kita salah memperlakukan Allah. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saudara-saudaraku, seringkali kita menganggap Allah itu lebih senangnya kita sogok, atau segala persembahan, segala pelayanan, segala hal yang bisa kita berikan untuk Dia. Tetapi dengan mengenal sifat Allah, kita bisa memperlakukan Allah dengan benar. Atau Mikha 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Dan di ayat 8 dikatakan, hai manusia, telah kuberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena demikianlah sifat-sifat Allah. Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih, dan Allah yang begitu menunjukkan kesetiaan. Dan yang ketiga, pentingnya mengenal sifat-sifat Allah. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, maka kita dipanggil untuk meneladani Allah tersebut. Matius 5 ayat 48 menunjukkan kepada kita, Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Atau berbicara tentang Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Petrus di dalam suratnya berkata kepada jemaat, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan Petrus mengutip Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku kudus. Atau Yohanes di dalam suratnya dia berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia, sama seperti Allah yang adalah suci. Berbicara tentang Allah yang maha kasih, dan kita dipanggil untuk juga menyatakan saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara, ada begitu banyak, ada macam-macam sifat Allah. Dan kali ini kita akan berbicara tentang kebesaran, tentang keagungan Allah. Mari kembali kita melihat Yesaya 40, ayat 13 sampai ayat 15.
Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Dan selanjutnya ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Allah yang maha agung, kebesaran, keagungan Allah menunjukkan Allah itu bebas, kebebasan Allah, independen. Apa artinya teman-teman? Allah itu tidak dibatasi oleh sesuatu apapun di luar dirinya. Allah tidak ditentukan oleh sesuatu apapun di luar dirinya. Dan Allah tidak bergantung kepada sesuatu apapun di luar dirinya. Penting sekali kita memahami sifat Allah, kebesaran dan keagungan Allah, supaya kita bisa menempatkan diri secara benar di hadapan Allah. Saya kembali mengutip A.W. Tozer yang mengatakan, karena kita sudah tidak lagi dapat merasakan keagungan Allah, maka manusia, termasuk orang beragama, kehilangan rasa gentar serta hormat dan kesadaran akan kehadiran Allah. Memahami kebebasan Allah, independence, memahami kebesaran dan keagungan Allah. Ini menolong kita untuk menyadari 3 poin penting. Yang pertama, Allah sesungguhnya tidak membutuhkan apapun dari manusia, karena dialah yang memiliki segala sesuatu. Allah sebagai pribadi yang bebas secara sempurna, maka Allah tidak membutuhkan apapun yang dimiliki oleh manusia atau apapun dari manusia. Seringkali kita salah sangka. Setiap kali kita diminta untuk mengenal Allah, maka seringkali kita berpikir Allah yang membutuhkan kita. Sesungguhnya kita yang butuh Allah. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Hal yang kedua, Allah tidak berhutang kepada siapapun. Roma 11 ayat 35 menyatakan kepada kita. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Mari kita ingat, Allah tidak berhutang kepada siapapun. Seringkali kita menuntut sesuatu. Allah harus melakukan ini kepada saya. Allah harus melakukan kepada kita. Ketika sesuatu terjadi yang kita tidak inginkan, kita bertanya, mengapa Allah melakukan hal ini kepada saya? Sekali lagi, Allah tidak berhutang. Allah tidak mempunyai satu kewajiban apapun kepada kita. Dan yang ketiga, Allah tidak membutuhkan ciptaannya, termasuk manusia, untuk mengisi kesendiriannya atau untuk menambah kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kalau kita diminta, mari kita memuliakan Allah. Mari kita mempersembahkan hidup kita bagi Allah. Seringkali kita berpikir itu tuntutan Allah bagi kita, karena Allah membutuhkan kita, menambah kemuliaan Allah. Sama sekali bukan untuk menambah kemuliaan Allah. Seharusnya
kita yang butuh. Itu adalah pernyataan kasih Allah. Allah Tritunggal sudah sempurna di dalam dirinya sendiri. Allah Tritunggal tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Maka kalaupun Allah memakai kita, kalau Allah merindukan persekutuan dengan kita, itu berarti semata-mata karena anugerahnya bagi kita, karena Allah begitu mengasihi kita. Saya ulang, kalaupun Allah merindukan persekutuan dengan kita, kalaupun Allah memakai kita, itu berarti semata-mata karena anugerahnya bagi kita. Kiranya sifat Allah ini, menyadari kebesaran dan keagungan Allah ini, membuat kita semakin menghormati dan mengagungkan Dia, serta semakin mengasihi Dia. Karena Allah yang maha besar itu juga Allah yang begitu mengasihi kita. Saya tutup perenungan kita pada hari ini. Apa implikasinya bagi kita? Yang pertama, semua realitas ciptaan, termasuk manusia, seutuhnya tergantung kepada Allah. Manusia tidak bisa menolak ini. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 28 menunjukkan kepada kita. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Saudara-saudaraku, seringkali dunia ini mengelabui kita. Seringkali dunia ini menipu kita dan menyatakan banyak hal, kekayaan, kenikmatan dunia ini adalah hal yang terpenting di dalam dunia ini. Menyadari sifat-sifat Allah, mengenal Allah, menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia, natur manusia adalah makhluk relasi, dan dengan Allah relasinya adalah kebergantungan penuh. Manusia diciptakan di dalam hubungan relasi dengan Allah, maka tanpa relasi dengan Allah akan selalu ada kekosongan, sebuah perasaan yang hilang. Blaise Pascal, seorang ahli fisika dan matematika, bersaksi kepada kita, hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia pun dimasukkan ke dalamnya, artinya kita peroleh seisi dunia pun, tetap tidak akan memuaskannya. Mengapa? Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Maka implikasi kedua, suatu reaksi yang wajar yang seharusnya diberikan oleh semua makhluk. Kita manusia berseru dengan suara nyaring, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dan yang ketiga, Allah telah menyatakan diri. Ini terus seharusnya mendorong kita untuk terus bertumbuh mengenal Dia, bertumbuh mengenal Dia, dan membuat Allah semakin banyak dikenal oleh banyak orang. Kiranya PMK kita, PMK Hang Jebat dengan seluruh aktivitas dan programnya, menolong kita untuk bertumbuh semakin mengenal Allah. Tuhan memberkati.